Aksi damai 4 November kemarin diduga dimanfaatkan oleh aktor politik yang sukses menciptakan kerusuhan. Mabes Polri pun mulai menyelidiki adanya aktor politik di balik unjuk rasa. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengaku polisi sedang mendalami siapa aktor politik yang berada di balik aksi yang berujung bentrok. Menurut Boy Rafli, hal itu bagian dari deteksi dini dan intelijen. Ia juga mengaku kepolisian selalu mencermati dan menyelidiki semua rangkaian peristiwa yang terjadi. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh apakah nantinya akan ada tokoh politik yang dipanggil atau tidak. Unjuk rasa ormas Islam yang semula berlangsung damai dan tertib berubah menjadi ricuh pada Jumat malam. Sebagian peserta aksi terlibat bentrokan dengan polisi di depan Istana Merdeka Jakarta. Massa bertahan di sejumlah titik hingga Sabtu dini hari. Massa akhirnya membubarkan diri setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan DPR. Kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelijen yang dilaksanakannya, jadi tentu pasti aparat dapat mencermati hal itu melalui aktivitas kegiatan intelijen. Ya. Semuanya bagian yang dicermati, diselidiki. Semua peristiwa yang terjadi di negara ini dicermati, diselidiki oleh Polri. Diselidiki apa latar belakang dan sebagainya. Apakah ini berdampak kepada gangguan keamanan, apakah ini berdampak kepada terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu bagian yang diselidiki. Tidak ada lagi. Saya tidak bisa mengelaborasi itu lebih dalam lagi. Itu bagian yang sedang diselidiki. Pemirsa, polisi mengamankan 10 orang yang diduga provokator dalam aksi damai yang berujung ricuh kemarin. 10 orang tersebut masih diperiksa secara intensif untuk didalami apakah 10 orang itu bagian dari pengunjuk rasa atau penyusup. Kadif Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebut bahwa berdasarkan foto dari pihak kepolisian, para terduga provokator memakai baju yang berbeda dari kelompok pengunjuk rasa lainnya. Terduga provokator itu mengambil momen di penghujung aksi demo untuk membuat kerusuhan dengan menyerang barikade kepolisian dan security barrier. Karena diserang, polisi harus melakukan upaya pembubaran dengan menembakkan gas air mata yang kemudian menyebabkan kericuhan terjadi. Sementara itu di Jakarta Utara, polisi juga menangkap 15 pelaku penjarahan di sebuah minimarket. Pelaku penjarahan bukan bagian dari pengunjuk rasa, tapi hanya memanfaatkan momen rusuh saat unjuk rasa. Pada kesempatan tadi malam juga ada saat ini yang masih diperiksa yang diduga terkait sebagai provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah ya, saya lihat. Jadi ada dari NTB ya. Jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa yang sepertinya bisa jadi mereka adalah juga pendatang yang bersama-sama hadir di tempat. Anda menyaksikan Breaking News dan kita langsung bergabung ke Istana untuk mendengarkan konvers dari Kapolri Tito Karnavian. Dan lain-lain, lembaga bahasa yang
kita anggap kredibel dan netral. Kemudian tentu juga kita akan hadirkan juga saudara terlapor Basuki Cahayapurnama kalau yang bersangkutan ingin hadir. Kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukumnya, termasuk dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terlapor ini. Dan nanti selain penyidik kami juga akan mengundang pihak eksternal, yaitu dari kejaksaan, tim kejaksaan, dan juga tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan mungkin dan besar juga kita akan mengundang, nanti kami akan konsultasi dulu dengan Ketua Komisi 3, yaitu tim mungkin dari Komisi 3 beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini. Nah ini dengan gelar perkara ini yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita buka juga kepada publik, yaitu melalui media secara live seperti semacam sidang mungkin nantinya. Kita harapkan nanti publik betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa. Kemudian dapat mengetahui secara terbuka apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik dan apa saja isi dari keterangan para ahli-ahli maupun pelapor dan terlapor sendiri. Dengan demikian nanti baru kita akan melakukan penyimpulan kasus tersebut. Sekali lagi, kalau ditemukan diputuskan ada tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan. Namun kalau seandainya dalam gelar perkara secara terbuka tersebut penyidik menyimpulkan tidak terdapat tindak pidana, maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk jabaran yang akan saya kerjakan, oleh Polri kerjakan berkait sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden agar dilaksanakan secara cepat dan transparan, dan kita akan lakukan ini dalam waktu maksimal 2 minggu. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin pada waktu dialog di ruang Wapres dengan perwakilan dari pengunjuk rasa, yaitu waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proses penyelidikan untuk menentukan penyidikan dan tersangka atau tidak. Saya kira itu. Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Anda menyaksikan News Update bersama saya Nasiti Lestari. Pemirsa, Buniani mengaku video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pulau Seribu yang ia unggah di akun Facebook tidak berbeda dengan aslinya. Ia juga membantah jika dirinya mengedit video tersebut. Buniani membantah jika dirinya disebut sebagai pengedar pertama video yang memicu gelombang unjuk rasa atas dugaan penistaan agama oleh Ahok. Namun ia mengaku mengunggah video pidato Ahok tersebut secara tidak utuh. Dan Bareskrim menurut Yani mengatakan video yang diunggahnya tidak berbeda dengan video asli yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri telah meneliti keaslian video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang menjadi viral di media sosial. Video tersebut berisikan Basuki Cahayapurnama mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Dia merasa dirugikan. Yang saya dapatkan dari media NKRI. Nah, dan itu sudah diberi keterangan oleh Kabar Reskrim bahwa apa yang sekarang beredar di luar sekarang itu di masyarakat yang saya upload itu tidak ada bedanya sama yang asli.
Dan itu sudah di cross check ke Pak Gubernur ya, ke Pak Basuki Cahayapurnama. Itu beliau ini apa namanya Menanggapi aksi damai 4 November, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak mungkin mundur dari pencalonan dan tetap menghormati dan mengikuti proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Menyayangkan kejadian seperti ini, padahal harusnya kan kalau kita bicara mau menyampaikan sesuatu kan gampang, terus maksa saya mundur. Saya katakan saya tidak mungkin mundur, saya lebih ikhlas, lebih rela. Kalau salah proses hukum, ya tangkap saya, penjarakan saya saja daripada saya harus mundur. Ini jelas posisinya. Orang saya mau mewujudkan keadilan sosial kok ini ada aturan. Ya kan, saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang, dan saya juga sampaikan tidak ada nawa itu niat saya sama sekali menghina Quran. Mabes Polri akan memeriksa Buniani, orang yang menyebarkan rekaman pidato Basuki Cahayapurnama. Kapolri memastikan penyelidikan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama akan berlangsung dengan cepat dan transparan. Usai bertemu Presiden di Istana Negara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dalam waktu 2 pekan mendatang sejumlah saksi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama akan dimintai keterangan. Salah satunya adalah Buniani, orang yang mengunggah pidato Ahok melalui media sosial. Buni akan diperiksa pekan depan meski telah mengaku salah mengutip pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Dalam rekaman gambar yang diunggah di akun sosial media, Buniani mengaku telah menghilangkan satu suku kata dalam rekaman video. Selain Buniani, sejumlah saksi ahli baik pihak pelapor dan terlapor akan dipanggil Bareskrim Polri. Saksi-saksi ini antara lain para pemuka ahli bahasa, maksud kami para pemuka agama, ahli bahasa, serta ahli hukum pidana. Yang dilaporkan namanya saudara Buniani juga sudah media sosial, kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda ya dari kita tanya kepada ahli bahasa, pengertiannya kalau dibohongin ayat surat dibohongin ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Jadi ada dari NTB ya, jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa yang sepertinya bisa jadi mereka adalah juga pendatang yang bersama-sama hadir di tempat. Anda menyaksikan Breaking News dan kita langsung bergabung ke Istana untuk mendengarkan konvers dari Kapolri Tito Karnavian. Dan lain-lain, lembaga bahasa yang kita anggap kredibel dan netral. Kemudian tentu juga kita akan hadirkan juga saudara terlapor Basuki Cahayapurnama kalau yang bersangkutan ingin hadir. Kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukumnya, termasuk dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terlapor ini. Dan nanti selain penyidik kami juga akan mengundang pihak eksternal, yaitu dari kejaksaan, tim kejaksaan, dan juga tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan mungkin dan besar juga kita akan mengundang, nanti kami akan konsultasi dulu dengan Ketua Komisi 3, yaitu tim mungkin dari Komisi 3 beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini. Nah ini dengan gelar perkara ini yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita buka juga kepada publik, yaitu melalui media secara live seperti semacam sidang mungkin nantinya. Kita harapkan nanti publik betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa.
kemudian dapat mengetahui secara terbuka apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik dan apa saja isi dari keterangan para ahli-ahli maupun pelapor dan Amar menyebut bahwa berdasarkan foto dari pihak kepolisian, para terduga provokator memakai baju yang berbeda dari kelompok pengunjuk rasa lainnya. Terduga provokator itu mengambil momen di penghujung aksi demo untuk membuat kerusuhan dengan menyerang barikade kepolisian dan security barrier. Karena diserang, polisi harus melakukan upaya pembubaran dengan menembakkan gas air mata yang kemudian menyebabkan kericuhan terjadi. Sementara itu di Jakarta Utara, polisi juga menangkap 15 pelaku penjarahan di sebuah minimarket. Pelaku penjarahan bukan bagian dari pengunjuk rasa, tapi hanya memanfaatkan momen rusuh saat unjuk rasa. Pada kesempatan tadi malam juga ada saat ini yang masih diperiksa yang kita duga terkait sebagai provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah ya, saya lihat. Aksi damai 4 November kemarin diduga dimanfaatkan oleh aktor politik yang sukses menciptakan kerusuhan. Mabes Polri pun mulai menyelidiki adanya aktor politik di balik unjuk rasa. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengaku polisi sedang mendalami siapa aktor politik yang berada di balik aksi yang berujung bentrok. Menurut Boy Rafli, hal itu bagian dari deteksi dini dan intelijen. Ia juga mengaku kepolisian selalu mencermati dan menyelidiki semua rangkaian peristiwa yang terjadi. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh, apakah nantinya akan ada tokoh politik yang dipanggil atau tidak. Unjuk rasa ormas Islam yang semula berlangsung damai dan tertib berubah menjadi ricuh pada Jumat malam. Sebagian peserta aksi terlibat bentrokan dengan polisi di depan Istana Merdeka Jakarta. Massa bertahan di sejumlah titik hingga Sabtu dini hari. Massa akhirnya membubarkan diri setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan DPR. Kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelijen yang dilaksanakannya. Jadi tentu pasti aparat dapat mencermati hal itu melalui aktivitas kegiatan intelijen. Ya. Semuanya bagian yang dicermati, diselidiki. Semua peristiwa yang terjadi di negara ini dicermati, diselidiki oleh Polri. Diselidiki apa latar belakang dan sebagainya. Apakah ini berdampak kepada gangguan keamanan? Apakah ini berdampak kepada terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara? Itu bagian yang diselidiki. Tidak ada lagi. Tidak. Saya tidak bisa mengelaborasi itu lebih dalam lagi. Itu bagian yang sedang diselidiki. Pemirsa, polisi mengamankan 10 orang yang diduga provokator dalam aksi damai yang berujung ricuh kemarin. 10 orang tersebut masih diperiksa secara intensif untuk didalami apakah 10 orang itu bagian dari pengunjuk rasa atau penyusup. Kadif Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar lapor sendiri. Dengan demikian nanti baru kita akan melakukan penyimpulan kasus tersebut. Sekali lagi, kalau ditemukan diputuskan ada tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan
criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan. Namun kalau seandainya dalam gelar perkara secara terbuka tersebut penyidik menyimpulkan tidak terdapat tindak pidana, maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk jabaran yang akan saya kerjakan, oleh Polri kerjakan berkait sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden agar dilaksanakan secara cepat dan transparan, dan kita akan lakukan ini dalam waktu maksimal 2 minggu. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin pada waktu dialog di ruang Wapres dengan perwakilan dari pengunjuk rasa, yaitu waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proses penyelidikan untuk menentukan penyidikan dan tersangka atau tidak. Saya kira itu. Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Anda menyaksikan News Update bersama saya Nasiti Lestari. Pemirsa, Buniani mengaku video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pulau Seribu yang ia unggah di akun Facebook tidak berbeda dengan aslinya. Ia juga membantah jika dirinya mengedit video tersebut. Buniani membantah jika dirinya disebut sebagai pengedar pertama video yang memicu gelombang unjuk rasa atas dugaan penistaan agama oleh Ahok. Namun ia mengaku mengunggah video pidato Ahok tersebut secara tidak utuh. Dan Bareskrim menurut Yani mengatakan video yang diunggahnya tidak berbeda dengan video asli yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri telah meneliti keaslian video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang menjadi viral di media sosial. Video tersebut berisikan Basuki Cahayapurnama mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Dia merasa dirugikan. Yang saya dapatkan dari media NKRI. Nah, dan itu sudah diberi keterangan oleh Kabar Eskrim bahwa apa yang sekarang beredar di luar sekarang itu di masyarakat yang saya upload itu tidak ada bedanya sama yang asli, dan itu sudah di cross check ke Pak Gubernur ya, ke Pak Basuki Cahayapurnama. Itu beliau ini Menanggapi aksi damai 4 November, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak mungkin mundur dari pencalonan dan tetap menghormati dan mengikuti proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Menyayangkan kejadian seperti ini, padahal harusnya kan kalau kita bicara mau menyampaikan sesuatu kan gampang, terus maksa saya mundur. Saya katakan saya tidak mungkin mundur, saya lebih ikhlas, lebih rela. Kalau salah proses hukum, ya tangkap saya, penjarakan saya saja, daripada saya harus mundur. Ini jelas posisinya. Orang saya mau mewujudkan keadilan sosial kok ini ada aturan. Ya kan, saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang, dan saya juga sampaikan tidak ada nawai.